Hello, good morning, good afternoon, good night everybody. Ketemu lagi dengan gue, Ebo Aye. Kali ini saya lagi ada di luar angkasa. Aduh, saya sudah muak tinggal di bumi sebenarnya ini tuh. Jadi saya minggat dulu lah ke luar angkasa tuh. Di belakang saya ada bumi kan. Jadi saya tuh sedang galau teman-teman ya. Jadi di podcast kali ini saya coba untuk siaran di luar angkasa gitu. Karena gimana ya, saya ngeliat berita-berita akhir-akhir ini tuh resah gitu loh. Ada yang fuckboy tidur sama temennya gitu. Fuckboy. Terus ada juga yang artis nikah terus nggak bisa masak Indomie gitu. Aduh, gue pusing gitu loh. Gue bingung gitu loh. Ini tuh sebenarnya apa sih gitu loh. Kenapa sih terjadi dengan bumi kita yang tercinta ini? Tapi daripada gue ngomong sendiri kan ya. Nah, kali ini gue nggak sendiri. Gue ditemenin sama saudara kembar gue. Beda ibu, beda bapak tapi. Ya, di sini gue coba nih partisipan. Kita coba call Dio. Dio, Dio, angkat Mas Dio. Anjing kemana? Oh, itu dia. Ya, halo everybody. Aduh, Selamat pagi, selamat siang, selamat Hari iya. Raya. Idul Adha, benar, bentar lagi. Kamu waktu itu masuk in frame saya waktu dulu ya? Iya, pernah Iya, pernah waktu ya. iya. Di mana? Haro by the Rooftop ya? Iya, sekarang udah nggak ada tuh, udah Oh, bangkrut. bangkrut asli. Bangkrut nggak tahu lah, pokoknya udah tutup. Padahal enak banget tau. Oh iya, Dio. Aku lagi di mana? Coba tebak. Wow, Anda ada di luar nikah. Anjir, luar nikah. Iya, gue lagi ada di luar nikah. Nggak, amit-amit. Gue lagi ada di luar angkasa nih. Soalnya gue udah muak gue dengan bumi, yo sebenarnya yo. Kenapa lu mau Hah? migrasi ke Mars, ke bulan? Iya, ini gue lagi lihat-lihat lah. Ada sempet aja ada apa perumahan-perumahan murah gitu di Mars gitu kan, yang DP-nya 1 juta gitu. Lu mau nggak? DP-nya sejuta ya. Di Indonesia, di Earth juga di sini di planet bumi DP 0% nggak jelas tuh. Asli. Apalagi di Mars. Iya, enggak kalau Mas orangnya jujur-jujur. Oh gitu. Iya, Mars Mars Perindo. Mars ya, orang Jawa ya Mars Mars. Enggak, Mars Perindo tahu? Oh ya. Nah, itu salah satunya Mars Perindo tuh. Dia punya lapak. Jadi memang dia punya lapak di mana aja. Jadi Ya. gini yo, kan gue udah muak nih. Lu tahu lah pasti kalau kemuakan ini pasti ada sebab akibatnya. Lu ngapain ngerokok sih di banned YouTube loh? Emang iya. Enggak sih. Ya Itu udah gue juga ngerokok. iya, itu Facebook. Kalau di YouTube boleh. Nah, ini juga buat penonton gue yang umurnya masih di bawah, ketika gue ngerokok, ya nggak usah dicontoh lah. Contoh aja bapak kalian yang rokok juga. Ya. Ya, benar gak? Jadi gini yo, ini kan gue judulnya podcast ya. Kan, tapi kan ini karena kalau gue gini, kalau gue jujur gue masih menerapkan yang namanya social distancing. Semenjak dari memang si pemerintah sudah mulai melakukan new normal, di samping mungkin gue emang kerjanya bukan kantoran dan segala macam, gue mencoba untuk sebisa mungkin, seminimal mungkin gue ketemu sama orang. Jadi gue dari kemarin ya di sini-sini aja gitu. Makanya gue podcast juga, ada teknologi seperti ini kayak Zoom kayak gini, ya udah gue gunain kayak gitu. Benar nggak coy? Benar. Iya, Setuju gue. tadi gue mau ke Jakarta. Ini gue belum lagi di Bandung. Gue lagi di Jakarta. Iya, kan kita emang Jakarta seharusnya. Lu sehat dulu nggak tapi sebentar aja. Ya lumayan lah. Gimana? Gaji naik? Enggak lah gila, kalau korodot gini mah dipotong justru gaji. Oh, lu gaji dipotong? Iya. Iya, for your info ya teman-teman, Dio tuh kerja di sebuah perusahaan yang wah keren banget. Lu bagian apa sih, desain ya? Ya desain art. Kenapa di kelas gua aja? Iya desain ya. Iya, desain. Berarti kok Arsitektur. arsitektur, lihat. Lu lulusan Harvard ya? Mana sih? Oxford. Ya, alhamdulillah kalau lu sehat lah. Jadi gini, back to topic ya. Kita udah ngalor ngidul sama 2 menit, 3 menit. Nggak apa-apa, ini mah YouTube gua anjing. Jadi gini, lu baca nggak sih berita-berita akhir ini nih? Gue pengen ngebahas, ada 3 hal yang pengen gue bahas di podcast kita kali ini. Ya, gue nggak akan nyebut satu-satu. Gue mulai dari pertama dulu lah. Lu tau nggak sih beritanya Eric Colim? Lu tau nggak sih Eric Colim? Iya, Eric Colim itu dulu gue taunya YouTubers. YouTubers ya? Iya, gue juga taunya dulu banget YouTubers. Itu tapi dulu banget gitu yang gue tahu tuh YouTubers. Tapi kok dia sampai sekarang subscribernya kayaknya masih segitu-gitu aja deh anjing. Iya, gue nggak pernah lihat updatean, nggak subscribe juga sih. Iya, sama nggak tahu sih, pokoknya ya gue tahu Eric Colim itu YouTubers dan mungkin famous ya di kalangan anak-anak muda gitu. Gue juga muda. Lu
Udah nggak? Ya, ABG gua. Anak baru gedong. Cuy. Eh, iya, katanya si Eric Colim tuh kena kasus ya. Dulu sempat kena kasus. Apa Iya, sih? Kasus apa? narkoboy dulu. Banyak Oh nggak, iya. makanya gini. Nah, gue pengen bahas dulu yang kasus dia yang sekarang nih, yo. Nih, Hmm. gua nge-share screen kalau ya. Gua tuh sempat lihat ini rame juga sih di Twitter nih. Nah, lihat di Twitter ini ada Jessica Oh Jane. itu trending nomor satu tuh Trending Jessica. nomor satu kan di Twitter, ya kan? Hmm. Nih, gua buka Jessica Jane. Gua asalnya nggak tahu Jessica Jane itu siapa. Terus terang. Nah, pas gue baca-baca ternyata Jessica Jane itu ada kaitannya dengan Mobile Legend, permainan yang gue mainin sehari-hari gitu. Just No Limit. Adiknya kayaknya. Oh adanya. Ya kan sama-sama Jess. Ya, Iya gue juga nggak tahu emang iya siapa sama. itu dulu. Gue juga nggak tahu Jessica Jane itu siapa. Pas gue lihat, lah ini mukanya kayak kenal nih gitu kan. Terus juga di sini ada hashtag Hmm. Erichko gitu. Coba kita buka. Tuh, kan udah udah kayak begini nih. Lihat Jessica Jane-nya, temen. Tuh, ini I'm not gonna deny. Yes, gue emang lagi deket sama Listi baru-baru ini. Ensure kita ngentot bareng esok. Dia kenapa ya? Dia bikin snapgram kayak gitu ya? Maksudnya dia Dia situasi maksudnya posisinya masih pacaran. enggak, gue nggak tahu. Masih Makanya yang gue oh, baca sih, ternyata Jessica Jane itu pacarnya Eric Colim. Nah, terus si temennya ini nih, nah ini nih yang lagi tidur nih, temannya si Jessica Jane itu namanya, kalau nggak salah tuh Listi. Nah, ini juga ada hashtagnya nih, Listi. Ya, nah si Listi ini salah satu pemain Mobile Legend dari grup terkenal, salah satunya. Terus yang tadi gue lihat juga berita di IG, sampai dipecat bro dari EVOS-nya, dan banyak banget dia dilepas dari pekerjaannya gitu loh, perihal ngentot. oh gara-gara story si Eriko itu. Mm-mm. Sebenarnya Oh. menurut lu ranah ranah kasur tuh perlu nggak sih diumbar kayak gitu? Oh. Itu emang udah fix maksudnya valid itu dia yang dan akun dia asli. Asli Gue nih, nggak tahu, gue nggak lihat tahu. ini nih, lihat ya yang gue kasih panah. Ini kan Jessica Jane 99. Tuh. Ada fotonya, ini foto cowoknya, terus ini foto temennya. Terus gue juga baca Kenapa lagi. sih Jessica nge-update itu temen? Ya itulah, lu kebayang aja. Lu tahu lagunya ini nggak, Angling yang dulu? Tony adalah sahabat yang paling ku Oh itu sayangi. jadi mereka bertiga itu saling bersahabatan bagai Enggak, kepompong. bukan. Jadi Jessica itu pacarnya Eric Colim. Jessica Nah, pacarnya Eric Olim, ya 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 nah, ya. terus Listi itu temennya Eric Colim juga sama si, pokoknya sahabat mereka. Mm-mm. Tapi tikung ngentot gitu. Terus kenapa dia update kayak gitu? Kalau Siapanya? misalnya si Erikonya kenapa? Iya, karena dia banyak tekanan. Gue yakin banget. Ini banyak tekanan banget, bro. Itu mereka, tuh si Eric Colim tuh diserang banget sama orang gitu. Tuh, nggak dikasih jatah sehari malah ngewe sama si Listi. Anjing emang. Tuh, ini kita lihat. Ini Jessica Jane. Itu posisinya masih pacaran sama si Jess itu. Pastilah pasti pacaran, anjir. Hmm. Teman sendiri sih, tapi memang rada-rada goblok juga ini si Listi. Gua awalnya Listi mana? Gue kira yang Listi penyanyi itu loh, yang dangdut. Mengapa tak mencoba? Tahu nggak? Oh iya, gue tahu penyanyi-penyanyi yang ini yang berubah jadi hantu itu. Hah? I wanna give Itu it Lati kontol. itu mah. Everything has changed. Ya, itu Oh mah. iya, iya. Nah, kalau itu keren, trending sampai New York, ada di New York Times. Mantap. Iya, Mantap. jenius Itu itu, jenius. genius, weird genius. Hmm. Nah, ini menurut lu gimana nih? Temen, sahabat gitu, terus tiba-tiba ngewe sama pacar lu gitu. Nih, kayak ada nih memenya nih. Ini bukan era lo lagi. Reza Arab bikin latih, gua genjot si Listi. Wih. Yo, Jago juga ya, Indonesia tuh ini ya, kreatif ya kalau masalah-masalah yang kayak gini ya. mm-mm. Anjir, goblok. Ya, parah banget sih ini nih. Gue ngeliat ini tuh kayak, gue Eric Colim siapa gitu kan. Terus gue liat berita-berita juga di sini nih. Nah, sederet kontroversi Eric Colim tuh kan jadinya ngelebar. Hmm. Nah, ini sama Jessica Jane yang belah kiri nih, yuk. Lihat nih. Nah, Oh iya. ini sama Listi. Tuh, Mm-mm. padahal ini tuh katanya masih pacaran sama si Jessica Jane. Ngupdate kayak gini.
Gimana? Itu cowok fuckboy terlampau fuckboy. Padahal mukanya gope. Anjing. Lu tau uang gope kan zaman dulu? Kalau diketok-ketok, Goblok anjing sia ditonton ku si Eriko beak ya. gak apa-apa anjing. Lah, gue banyak yang ngebela anjing. Lagian Oh iya subscriber iya masih iya dikit. iya. Heeh. Nggak Makanya kan, apa-apa emang ini mah ya kita jujur-jujuran aja nggak mm-mm. usah. Nggak Sebagai usah. netizen lah, sama Ya, semua semua netizen juga bebas beropini. iya, semua netizen bebas beropini lah. Gue juga beropini aja gitu kan. Nih, Eric Kolim tuh. Tuh, makan bulu kemaluan berita pertamanya. Kan goblok ya orangnya dia. Makan jembut anjing, emang ada. Ada nih katanya nama Eric Kolim nih. Pas dia, jadi pas 2018, pas ngerayain 400 subscribernya, dia bikin kayak challenge gitu terus makan bulu kemaluan. Jadi ada roti terus diisi bulu kemaluan. Itu Goblok ya. iya ya, itu kan udah kelihatan di situ dia sedikit miring gitu otaknya gitu kan. Kayak dulu tuh sekolahnya cuma sampai gerbang gitu. Terus yang kedua Hmm, juga masalahnya nih, lihat berseteru ya kebaca gue pakai iya kacamata. dengan Reza Octavian tuh. Reza Arab cina. Ya kan Masalah gua cewek nggak eh nggak tahu nih YouTube gitu. persekutuannya tuh Iya karena iya. Lim merobek poster anime tuh. Wah, Reza Arab baper juga ya. Poster anime dirobek. Begitu. Tuh. Udah baikan tapi pada Maret 2020 katanya si Ada Kolim kena narkoboy. Terus yang ketiga tuh terjerat narkoba kan berkesinambungan dengan yang tadi dari Reza Arab dia langsung ke terjerat narkoba. Iya. Ya kan? Bebas kemarin tuh Maret. I'm home dari judul YouTube-nya. Dia nggak malu ya udah kena narkoba terus dibikin konten gitu kayak bangga gitu nggak sih anjing gue nggak tahu nih otak dia di mana nih. Selanjutnya nih kita lihat lagi dugaan selingkuh. Nah ini yang lagi rame nih yo yang dugaan selingkuh yo. Itu selingkuh. Gimana pelajarannya lihat Jessica Jen snapgram lagi pelajarannya jangan kasih cewek lain sering nginep di rumah pacar kita hati-hati ya edan. Lu pernah nggak? Kok pelajaran? Enggak, Iya maksudnya itu bukan pelajaran lah, itu mah emang goblok aja siapanya Jessica-nya. Enggak, maksudnya emang ada, maksudnya cewek dari planet mana gitu yang berani mengizinkan hmm. cowoknya untuk menginapkan seorang wanita di tempat cowoknya. Mungkin karena temen yo. Jadi kan si Jessica Jen ini dia sobatnya si Listi ini yang gue baca tuh. Jadi kayak Iya sih. Dia percaya lah ya, maksudnya nggak melakukan apa-apa gitu. tidak melakukan hal yang diinginkan gitu. Iya, iya. Iya kan diinginkan lah cowok dikasih cewek gimana? Iya gak? Iya benar. Iya kecuali gue lah. Kalau gue orangnya bisa nahan. Gue orangnya struggle banget kalau masalah-masalah kayak gitu gue udah bisa nahan lah. Nih Jessica, oh bener yo. Adik Tebakan gue. Justin No Limit, bener kan? Adik Wah, Just gue No jago Limit. ya. Iya, gue nggak tahu loh anjir. Ternyata bener adiknya Just No Limit. Tuh kan. Wah, Just No Limit gimana nih ngebelain adiknya nggak nih? Gila, dia mah push rank mulu, push rank terus ngasih-ngasih iPhone. Gila, mantap. Atur nuhun Bang Jess. Tuh, ya kan? Terus Iya. juga Listi dicopot dari posisinya sebagai brand ambassador COC Komputer. Terus juga dipecat Wah, dipecat dari EVOS Esport. Ada sisi kasihannya juga nggak sih menurut lu untuk dari sisi hal si Listi ini? Ini kita tutup aja lah ya. mm. Ini Em, gue stop sharing. menurut gue sih kalau misalkan gue di posisi si Listi, gue pasti eh, mikir juga beribu-ribu kali kalau misalnya mau deket sama si Eriko itu, karena kan dia pacarnya sahabat. Kecuali emang mungkin lagi ada apa ya namanya masalah sama si Jess-nya, Sama terus dia Jessica. balas dendam ya sama Jessica, terus dia balas dendam terus melakukan hal seperti itu. Nah, terus mau dijadiin konten kayak gitu juga sebenarnya mikir-mikir lagi, maksudnya ya kalau misalkan itu bisa impact-nya buruk buat dia ya harusnya Listi jangan ngizinin si Eriko buat ngupdate gitu dong, gitu maksudnya. Ngupdate Ngerti gimana? nggak sih? Iya Yang lagi ngupdate tiduran gitu. Yang tadi berdua buktinya terus gitu. terus si Erikonya update temen tapi ngeus Iya gitu. kan, ngentot as a friend. Enak banget ya. Jadi teman tapi Friends benefit gitu. iya, emang sekarang lagi musim banget sih FWB-an gitu ya. Yang Karena mungkin si Listi itu dan Eric Cole mungkin karena public figure gitu. Jadi kayak rame banget gitu. Coba kalau mereka petani biasa gitu atau mereka apa gitu kan
kerja kantoran atau apa kayaknya nggak akan seramai gitu deh. Kayaknya biasa aja gitu. Mungkin karena public figure kali ya. Sebenarnya ini sih kalau misalnya dia sebagai public figure ya, disebut influencer lah ya. Iya. Karena banyak followersnya, terus banyak subscribersnya, dia YouTubers dan mungkin selebgram kali. Harusnya bisa ini sih, maksudnya ngejaga ngejaga atau mungkin kecuali dia emang udah nggak punya muka lagi, mukanya tebel gitu, setebel Make upnya. tebel kulit. Iya maksudnya kalau misalnya dia punya sesuatu yang ingin di-share itu kan dia sebagai influencer itu kan harusnya menginfluence yang bisa menginspirasi gitu. Tapi kan kalau misalnya yang buruk-buruk kayak gitu disebut influence juga nggak layak gitu anjing, Iya. ngapain juga. Apanya ingin diinfluence-kan ibaratnya gitu kan. Iya, itu kan dia cuman pengen istilahnya pamer sih sebenarnya atau sok-sokan apa ya? Soal Amerikaan kayaknya. Iya, American style anjing. Iya, karena kan Indonesia tuh masih tabu hal yang kayak gitu anjir. Update-update lu tidur bareng gitu kan. Kayak Mm-mm. gitu. Apalagi kondisinya mungkin waktu itu si Jessica-nya masih pacarnya Eric Colim gitu. Tapi dah gimana ya kumahanya? Kalau misalnya posisinya si Jessica lagi pacaran sama si Eriko Lim, terus si Erikonya selingkuh kan ya, Heeh. selingkuh. Itu gimana ya? Lu nge-share selingkuh, lu bangga akan selingkuh itu kayak kayak lu kayak apa? Kayak cewek-cewek bangga jadi pelakor tuh nggak? Banyak tuh yang Iya anjir. pelakor ya bangga jadi suami orang, Iya ya, jadi iya. jadi simpanannya suami istri orang. Iya, benar. Kata gue mah anjing apaan sih? Maksudnya nggak ada hal lain yang bisa di-share gitu daripada aib sendiri gitu. Iya, padahal itu kan aib ya, Bro ya. Iya. Iya, terus kenapa semangat banget gitu untuk mengumbar si aib itu gitu. Padahal kan kita seharusnya aib itu disumput-sumputin sesumput mungkin. Anjing disumput-sumputin Iya, sesumput bahkan mungkin. misalkan gue tahu aib temen, misalkan temen gue Hmm. yang waktu temen SD gue boker waktu upacara, nggak gue umbar sampai sekarang. Iya, kan aib-aib yang nggak baik itu sebenarnya sekarang kayak udah umum aja di masyarakat Iya, itu buat apa ya, clickbait jadi viral gitu. Dia sebenarnya bukan poinnya ya, apa goalsnya udah kecapai itu jadi viral. udah kecapai ya. Kayaknya itu memang hal yang dia inginkan ya. Goalsnya Mm-mm. gue Mm-mm. viral gitu. Tapi dengan cara yang goblok gitu kan. Iya emang rata-rata sih yang viral goblok-goblok. Emang nggak ada yang nggak goblok. Ada. Gue masih percaya kok orang-orang yang viral itu masih ada yang bagusnya lah gitu. Masih ada yang Kecuali yang istilahnya. inilah yang di sekolahan lu tuh yang torok tok tok dungces. Oh Hey, iya, tarak tak itu dong. Oh itu lumayan lucu. oh itu gue alumni situ ya. Gue alumni Tamsis anjing, bukan SMA Oh 3. iya, lu di depak ya, nggak di aku Iya. ya. Iyalah. Gue soalnya waktu itu pas di SMA 3 gue cuma ikutan ekskulnya doang. Iya 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 Terus gue iya iya. ditendang juga sama ekskulnya. Iya iya Goblok. itu kayak viral-viral kayak yang kayak gitu mah eh, fresh lah, refreshing lah, refresh. Mm. Jadi nggak terlalu bikin kita anjing kenapa sih manusia makhluk-makhluk di dunia ini goblok-goblok gitu maksudnya. Tapi kan Iya. kalau yang viral yang kayak gitu mah ya lumayan lah bikin kita senyum dikit gitu, Senyum lucu. dikit, terus pengen si Hmm. jempol tuh gatel dikit gitu kan, ingin Hmm. ngetik Ya anjing. meskipun gue yakin sih, meskipun ada di belakang-belakang sana juga banyak yang nyinyir-nyinyirin naon sih SMA SMA ke alay gitu misalnya Iya, pasti kayak gitu juga suka ada, iya. Gue sendiri kayak gitu anjir. Gue sendiri kayak gitu. iya kan? Iya, gue Mm-mm. sebagai alumni, enggak, gue alumni Tamsis, gue lupa. Hmm. Gue sebagai netizen gitu pada saat itu, kenapa sih, kenapa emang dengan kayak gitu doang, kenapa gitu bisa viral anjir. Se Sehaus itukah tentang sebuah hiburan gitu masyarakat bumi ini yang di belakang gue nih, makanya gue di luar angkasa kayak gitu gitu kan gitu ya. Masalah Eriko Lima ya semoga segera dimusnahkan lah orang-orang seperti itu. Dia udah punya pacar baik gitu, aduh nggak tahu sih dia baik Cakep apa sih enggak. anjing Jessica itu cakep menurut gua. Oh lu udah lihat Dari tadi. namanya juga udah cakep Jessica itu. Iya, nama-nama keren lah, Jessica gitu Mm-mm. kan. Kalau dari gue sih bukan semoga ya, ya jangan apa ya, bukan jangan sih ya bebas-bebas aja sih lu mau nge-share apa juga, gue mah nggak peduli juga sih sebenarnya. Hmm. Kalau misalnya emang cara pribadi lu tidak merasa terganggu atau lu secara pribadi
juga ya senang melakukannya, ya sok aja gitu. Kalau menurut gue mah asal mungkin jangan merugikan orang lain lah, intinya gitu sih kalau Heeh. kalau kata gue. Iya, mungkin Jangan sampai merugikan orang lain. kalau di sisi si Eric Lim merugikan Jessica ya, udah terus terang ya, udah jelas ya. Udah jelas ini merugikan orang lain sih kalau menurut gua Hmm, ya. hmm. Ada pihak yang dirugikan gitu. Termasuk si Dan Listinya. juga termasuk listinya juga. Hmm, hmm. Jessica listinya dan mungkin orang lain yang ngelihat juga dirugikan juga sih sebenarnya. Nggak ada, soalnya nggak ada linknya. Ini gambar doang nih, linknya mana? Iya, ini nggak ada linknya Iya, bangsat gitu nggak ada. share link woi, gitu kan? Nggak ada yang kayak gitu. Harusnya kan sekalian gitu tanggung. Iya, tangguh emang ada sedikit keinginan gue untuk balik lagi ke bumi gitu kan. Karena terus terang gue rada-rada stres gitu ngeliat berita apa sih gitu kan. Terus beberapa sebelum Eric Olim ini ada yang lebih viral lagi nih, Mang. Artis. Artis lagi. Ini artis kenapa sih? Ade aja ya. Apa tuh? Siapa tuh? Dinda Hau. Dinda Hau. Nggak tahu, gue taunya viral aja. Pas viral aja taunya. Gue nggak tahu. Gue tahu dulu dia main di film bioskop dulu. Skut, surat kecil untuk Tantowi. Tuhan. Salah. Sama ini dong. sama siapa namanya? Sama Alex Komang. Bukan, sama Alex ini Komang. si Gofar Hilman dong kalau skut cuy. Anjing goblok, itu beda lagi. Beda lagi ya. Oh itu besok konten gue mampir di Gofar Hilman, kafenya dia. Kan di Bandung loh. Iya, itu video yang kemarin, gue uploadnya besok. Gitu. Nah, si Dinda Hau ini nikah muda. Sebenarnya yang jadi dibikin nikah muda sih bukan si Dinda Hau-nya, karena Dinda Hau-nya waktu itu dia umur 23 tahun, terus yang ngelamarnya ini umur 21 tahun. Ini gue coba share. Berapa tahun Dinda? 23. Nah, terus suaminya sekarang tuh umurnya 2 tahun di bawahnya, 21 tahun. Namanya itu, si suaminya itu, coba kita lihat di sini. Nah, sama siapa? Ray Mbayang. Lu tahu nggak? Itu siapa tuh? Gua nggak Suaminya tahu. siapa itu? Nah, kalau Ray Mbayang gua nggak tahu sama sekali lah. Karena gua mungkin udik ya. Gua nggak tahu yang kayak gini gitu. Emang kontroversinya apa sih emang? Kontroversinya apa emang? Kan udah nggak aneh. Maksud gua nikah muda nggak aneh. Betul, nikah muda nggak aneh. Jadi waktu itu si Dinda Hau pada saat menikahnya itu bagus. Netizen ngucapin selamat dan segala macam gitu. Nah, tapi after marriage-nya, habis malam pertamanya, habis cucu halalnya, nggak kayak Eric Olim. Itu kan haram. Nah, tapi apa yang menjadi masalahnya adalah apa coba? Dia di snapgramnya tuh ada gambar si lagi masak mie. Iya, lagi masak mie. Terus si Dinda Hau-nya tuh kayak foto dari belakangnya gitu sambil bilang kalau nggak salah gini katanya, dimasakin suami karena nggak bisa masak nasi maupun masak mie Indomie gitu. Kayak gitu aja. Jadi apa ya? Kok ketidakmampuan lu dibanggakan gitu loh anjing, ketidakmampuan lu hal yang sepele kayak gitu kok lu dibikin sebuah emang bentar ini trendingnya apa sih? Viralnya apa? Yang itu story itu yang viralnya? Iya, yang story itu yang viralnya, yang dia nggak bisa masak mie. Dan itu tuh langsung semuanya sampai Chef Arnold itu bikin lagi di Twitter. Lu tahu kan Chef Arnold? Iya tahu. Iya, dia bikin tutorial mie, bikin mie. Anjing. Iya, untuk ngasih pelajaran ke dia gitu loh. Maksudnya bentar. Kita lihat latar belakang si Dinda Hau-nya dulu. Ini dia maksudnya dia selebgram. Dia artis. Artis lah ya. Iya. Artis berarti dia emang anak orang kaya lah gitu. Emang artis kaya? Enggak, maksud gua anak sultan kali ya. Iya kali ya, anak sultan ya. Iya. Kalau misalkan semiskin-miskinnya orang miskin tuh pasti bisa masak Indomie gitu. Dan orang kaya juga, seorang orang kayanya dia pasti meskipun dia sering dibikinin nama bibinya misalkan atau pembantunya pasti bisa lah bikin Indomie mah tinggal rebus doang. Lagian kan si cara pembuatnya kan ada di kemasannya kan? Iya, gitu maksudnya gini nih emang kayak habit millennials tuh kayak nggak pernah membaca manual books kayaknya. Iya. Nggak pernah baca ya. Kayaknya emang itu mah dia nggak punya apa ya, kayak nggak punya bahasan aja, terus kayak pengen nge-share atau ya yang kata gua tadi pengen pamer bahwa dimasakin sama suaminya gitu, tapi captionnya goblok gitu aja. Tapi
Setelah dari situ ternyata itu sebuah prank Siapa yang di-prank? masyarakat. Oh, netizen. Ya. Gunanya Ada apa? klarifikasi. Iya, gua lihat juga di jadi si suaminya gitu. Terus ada juga gua baca komen, dia balas-balas komen di Instagram. Hmm, Sayang sama suaminya. sama suaminya. Mm-mm. Kalau nggak salah tuh bilang gini, kalau nggak salah gini, sayang gimana semalam? Terus si Dinda Haunya balas, kamu ngorok sayang. Nah, terus bawahnya lagi ada yang komen netizen, lu selain nggak bisa masak nasi sama masak mie, lu nggak bisa ngobrol apa ngobrol langsung gitu. harus 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 lewat harus lewat Instagram gitu. Emang cari gara-gara ngadi-ngadi nih, bener nih, ngadi-ngadi nih si Dinda Hau sama siapa Mbayang. Dan terus klarifikasi bahwa itu hanya sebuah prank, yuk. Siapa yang Prank. di-prank? Pertanyaan lu bagus. Masyarakat. Sebenarnya bisa aku masak mie. Terus maksudnya dia nulis kayak gitu apa? Pingin heboh berarti. Ya itu tadi, mencari goals, tenar. Padahal dia udah tenar. Iya kan kata gue tadi itu tuh dia sebenarnya cuma pamer aja dimasakin sama suami tapi dia lagi gak punya otak, maksudnya gak punya. Oh, mungkin ketinggalan di kasur, yo. Saking semangatnya, kan gerakannya kan ekstrim tuh, misalkan, wah, copot kayaknya otaknya. Ketinggalan di Ya kasur. mungkin lagi nggak punya apa ya ide buat captionnya apa ya wah ya udah deh aja dimasakin padahal kan bisa alhamdulillah hari ini aku dimasakin sama suami kan bisa Iya, gitu ya. walaupun cuma mie misalkan gitu kan. Kata-katanya enak ya. Hmm. Itu kayaknya lebih enak deh anjir. Atau mungkin yo, dia pengen bersaing dengan Nia Ramadhani yang nggak bisa ngupas selangkangan. Ngupas Oh, selangkangan. Ngupas salak. Kok gue selangkangan sih anjir? Iya, mungkin dia pengen kayak gitu ya. bisa jadi, iya. Itu kan karena emang mungkin kalau misalkan dia seperti itu juga bisa jadi viral. Iya sih, goalsnya ya kayak gitu, biar viral kali ya. Udah mah dia nikah mudanya viral, Iya, terus karena kan gini, ada satu poin yang di-share sama dia bahwa si cowoknya ini dia nge-DM si Dinda Haunya waktu itu bahwa tipe cowok kamu seperti apa? Aku ingin memantaskan diri. Wah, itu kan gentleman banget, bro. gokil. Gokil kan, pergi membunuh. Terus after dari situ langsung nggak lama ya terjadilah sebuah proses. Dia benar-benar taaruf katanya, yo, nggak ada pacaran, nggak ada apa-apa. Udah baru kenal lah. Positif, bener, yang itunya mah positif, bagus. Gue ya untuk zaman sekarang kayak susah aja lah gitu. Lu biasanya kan lu harus kenal dulu orangnya gitu kan, bahkan lu harus icip-icip dulu ibaratnya gitu, kayak Eriko Lim, anjing Eriko Lim lagi kayak gitu kan. Dan mereka taruh kayak gitu, berani gitu loh si Itu beneran laki-laki. apa konten juga? Oh, nggak tahu tuh, kayaknya sih Emang enggak. itu mereka emang udah kenal dari lama atau emang beneran Enggak, kalau kenalannya kayak? kalau dilihat dari DM-nya sih kayaknya itu memang udah lama gitu. Si Hmm. siapa ini namanya nih, si cowok, si bayang-bayangnya ini gitu. Tapi kan Sampai kalau menurut gue sih sebenarnya apa ya kayak mereka berapa umurnya 21 sama 23 ya? 21 sama 23, tuan ceweknya. Iya sih gimana ya kenapa harus alih-alihnya tuh seorang cowok itu kalau pengen menikahi cewek itu alih-alihnya tuh ingin memantaskan diri untuk si Hmm. cewek itu gitu. Kenapa ya? Nah loh, wah itu pertanyaan tuh Kenapa ya? bagus. Kenapa nggak sebaliknya ya? Iya, kenapa nggak sebaliknya? Ya mungkin kan mungkin misalnya kita lihat dari perspektif si cowok mungkin ya, kita Ya, lihat dari perspektif si cowok sudut pandang si bahwa cowok. dia ngelihat cewek ini misalkan lebih baik atau misalkan katakanlah solehah atau ya Iya, solehah ya. solehot. Nah, terus dari Udah. sisi cowoknya itu dia merasa bahwa dia itu masih bad boy misalnya. Makanya dia bilang tipe suami kamu seperti apa? Aku memantaskan diri. Tapi konteksnya sih sebenarnya kalau misalkan tipe suami kamu seperti apa? Aku ingin memantaskan diri berarti dia apa ya kayak dia tuh berusaha untuk menjadi perfect buat si cewek itu. Hmm. Misalkan lu jawab lu jadi si Dinda Haunya, oh tipe suami aku Hamis Daud. Terus lu jadi Hamis Daud gitu. Nggak bisa anjing. Nggak bisa kan? Udah. Iya. Kenapa harus kayak gitu? Enggak sih rata-rata bukan si siapa bukan si Bayang. bayang-bayang juga, tapi Si cowok-cowok itu ya. emang rata-rata cowok-cowok yang alibinya ingin ta'aruf dan perkenalan tuh kayak seperti itu. Memantaskan diri, padahal memantaskan diri kepada yang maha kuasa aja, benar nggak sih? Betul, ya maksud gua seperti itu gitu. Maksudnya nggak usah lu
tipe cowok idaman tipe suami idaman lo apa sih gitu, ditanya-tanya Dan dan segala dan, kalau dan misalnya. jawaban si Dinda Hao waktu itu ya intinya sih dia pengen yang soleh, terus ini yang ya seingatnya dia pengen yang soleh terus yang bisa ngembimbing dia kebaikan gitulah pokoknya ya sisi agama banget sih waktu itu jawabannya. Ya iya sih, maksudnya ya Apapun itu ya berarti ya. pasti semua orang intinya mau suami yang baik, udah itu intinya itu. Intinya itu aja ya. Nggak mau suaminya yang berandal fuckboy kayak Eric Olim gitu kan, nggak mau lah ya. Ya nggak mau, intinya pokoknya mau yang baik gitu kan, Ya berarti nggak mau yang. nggak harus lagi ada pertanyaan yang aku ingin memantaskan diri gitu. Kayak lu udah lah nggak usah tanya itu cewek, lu tinggal pantasin diri lu sama yang di atas. Terus kalau Mm-mm. misalkan lu yakin ya udah lu tinggal jebret gitu. Bener nggak sih nggak usah harus ada tanya-tanya dulu? Atau itu apa konten aja kali? Nggak tahu sih, emang kayak itu mah bocah aja sih, udah bocah aja. Dia pikir Basa aja, basi, iya bener pikir basa basi aja ini. belum belum seberat kita Kayak ya anjing, belum itu serealitas kita anjir. kita di sini posisinya sebagai orang yang di tengah-tengah lah ya. Maksudnya Hmm. lu sama gua itu yang biasa-biasa aja. Hmm. Nah, jadi ada dua tipe orang yang cara nyekil ceweknya kayak gitu. Kalau tipe orang baik tuh kayak gitu. Oh, itu tipe orang Tipe yang baik. cowok-cowok baik itu biasanya kayak gitu tuh. Hmm. Nah, kan kalau fuckboy juga ada kayak gitu. Maksud gue yang tipe-tipe Eric Olim juga pasti kayak gitu nyepiknya, tapi beda, bukan cara memataskan diri. Tapi stay di mana? Soalnya Kadel yuk, kadel. kayak gitu-gitu gitu. Maksudnya ya standar lah, bocah baik dan bocah bad lah Iya, gitu. benar. Bad boy dan good boy lah ya. Ya sebenarnya kan konteksnya sama, perkenalan, pengen kenalan, tapi caranya itunya aja yang beda. Kalau ta'aruf mah ya ta'aruf aja langsung, dia tahu bokapnya, udah langsung ke bokapnya, ngapain juga tanya-tanya. Dan si netizen ini kayak menurut gue kayak norak aja gitu melihat hal seperti itu tuh kayak keuuan ya. Gue tuh nggak ngerti banget anjing dengan kata-kata keuuan anjir. Apa sih anjing keuuan yang kayak gitu lu sebut biasa aja anjing. Kayak ya udah gitu orang mau taruh ya udah gitu loh. Apanya mesti diuin, bahkan akhirnya mereka kecewa kan dengan snapgramnya si Dinda Hao bahwa aduh aing nges mata tarup nges keren-keren tapi aing tuh bisa masak Indomie paeh kan anjing. Nggak bisa masak nasi ya mati lah anjir. Ya gitu, kayak tingkatannya tuh beda tapi sama aja sebenarnya. Tingkatan Dinda Hao kayak gitu, tingkatan Eric Olim mungkin yang bad boy-nya itu sama-sama miskin konten, jadi mereka tuh nggak ada konten dan cenderung ke yang mengarah ke yang kontroversial atau yang bikin viral gitu. Benar, gue sepakat banget sih, berarti si dua kasus ini sama lah ya, tapi Sama caranya aja. ada yang bad, ada yang nggak baik-baik juga anjing, nggak bisa bikin mie anjing. Udah mudah-mudahan jadi Dahau itu beneran ngeprank dan dia bisa bikin mie. Kasihan juga anjing suaminya anjing. Udah memantaskan diri tiba-tiba dia nggak bisa ngapa-ngapain selain cantik gitu kan. Iya gak? Itu sih satu itu dia emang ya satu konten untuk konten kan, dia bilang juga dia nggak beneran nggak bisa masak, sebenarnya bisa juga tapi itu konten. Terus yang kedua emang mereka awal-awal apa ya, pasangan muda lah yang baru-baru gitulah, lo ngerti lah maksud gua. Iya. Ya pasangan-pasangan muda yang baru-baru suka sering-sering update berdua dan suka komen-komen ubu-ubuan gitu kan. Iya sebenarnya kan kalau misalkan lu udah muak dengan hal-hal kebucinan itu, lu nggak akan melakukan hal-hal seperti itu. Lu Betul. pasti bersikap ya kayak Raisa Hamis aja lah gitu. Misalnya dia kan kurang gimana keren ya anjir. Iya kurang gimana keren gitu Raisa sama Hamis gitu kan. Tapi kan nggak pernah ada konten-konten yang shit kayak gitu ya. Iya maksud gua ya udahlah, mereka berdua mah uwan berdua aja, ngapain juga di share gitu kan. Kenapa Enggak gue sih, kan? tapi ada dua jenis, Bo, yang viral itu ada Udah dua ini jenis. kan mau tutup anjing. Enggak, terakhir Apa? ada yang beneran viral natural. Viralnya itu ya bener-bener di up natural sama orang-orang yang suka. Ada juga viral yang emang mereka sengaja, bukan sengaja maksudnya bayar untuk bisa apa ya, apa sih namanya tuh, algoritma, bukan algoritma, apa ya namanya tuh, kayak rate-nya tuh tinggi gitu, maksudnya tuh kayak misalnya lu Gua tahu.
kerjasama sama Aureceh misalnya Ah, gitu, biar di Aureceh kan itu banyak followersnya dan itu bakal ah, jadi up tuh videonya. benar benar benar. Itu juga bisa, lu tinggal bayar aja. Iya, Tapi ada juga yang natural gitu, ada karena berbeda. netizen gitu ya. Iya, Oke. gitu. Ya, terima kasih banyak ya sekali lagi buat Dio udah nemenin gua buat podcast kali ini. Selamat istirahat. Ya, sehat-sehat semuanya. Pokoknya disclaimer aja, gua ngomong-ngomong kayak gini bukan berarti gua orang yang paling benar dan juga Betul. bukan orang yang paling lebih tahu. Ya, ini mah Nah, opini pribadi aja, bukan berarti gua. netizen lah ya. Kita mah Ya, netizen. gua juga sama-sama netizen lah. Kita sama kok dengan jari-jari Anda yang iseng itu. Iya gak sih? Ah, Oke, terima betul. kasih banyak. Oke, dah. Dah, Oke, cukup sekian untuk podcast kita kali ini. Ngebahas hal-hal yang memang ya bikin gue tuh udah gak betah lagi di bumi gitu loh. Dan mudah-mudahan dengan gue tadi mencurahkan keluh kesah gue bisa balik lagi ke bumi yang tercinta itu yang di belakang gue. Gue balik lagi ke ke tempat tinggal gue lah gitu. Karena di sini gue sepi. Terima kasih banyak yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan yang paling penting adalah subscribe channel ini. Dukung saya menjadi wali kota Sukabumi. See ya!